Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Siska Mawaski dalam live update PON Petang, edisi Senin 4 Oktober 2021. Kami tentunya akan menyajikan informasi terkini seputar kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang saat ini berlangsung di Papua. Bersama dengan sejumlah rekan wartawan kami yang sudah siap dengan laporannya masing-masing di lokasi. Kita ikuti live update PON 20 Papua selengkapnya. Selesai mengunjungi venue pertandingan sepak bola, Menteri BUMN Erick Thohir meninjau pembangunan Mimika Sport Center atau MSC pada Senin 4 Oktober siang. Dalam kunjungannya, Erick Thohir mengungkapkan ketakjubannya terhadap MSC. Erick Thohir berharap agar arena pertandingan PON 20 Papua tidak terbengkalai seusai PON 20 Papua selesai. Untuk diketahui, Mimika Sport Center dibangun oleh PT Freeport Indonesia untuk mendukung perhelatan PON 20 Papua. Arena olahraga yang berdiri di atas lahan seluas 12,5 hektar ini pun sudah berstandar internasional dan menghabiskan anggaran hingga 33 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 486 miliar rupiah. Lokasi ini digunakan untuk venue cabang olahraga basket serta atletik. Untuk informasi terkait kedatangan Erick Thohir di Mimika Sport Center Timika sudah bergabung dengan kami, jurnalis Tribun Papua, Ridwan Sangaji. Halo, selamat malam Ridwan. Halo Ridwan, yang nampaknya kami mengalami gangguan sinyal. Ya, selamat malam di studio. Ya, Ridwan bisa dilaporkan seperti apa kunjungan Erick Thohir tadi di Mimika Sport Center? Ya baik, rekan Siska di studio dapat saya laporkan bahwa untuk kunjungan kerja Menteri BUMN Erick Thohir tidak lain untuk memastikan pelaksanaan PON yang telah berjalan di subklaster Kabupaten Mimika, di mana dirinya berkesempatan melihat area Mimika Center yang dijadikan sebagai venue cabang olahraga basket dan atletik. Dalam kunjungan itu, Erick Thohir cukup kaget dengan bahkan kagum dengan keistimewaan Mimika Sport Center yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia sebagai bentuk untuk penyelenggaraan PON di Papua. Oke. Lalu apa yang disampaikan oleh Erick Thohir sewaktu kunjungannya tadi? Baik, selain merasa kagum, Menteri BUMN Erick Thohir berharap MSC atau Mimika Sport Center ini kedepannya bisa dipergunakan untuk pertandingan cabang olahraga lain, bukan hanya setelah PON area ini dibiarkan. Ia juga berharap agar MSC ini bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi dari Papua, seperti harapan Bapak Presiden RI Joko Widodo. Baik, Ridwan, adakah informasi tambahan yang akan disampaikan? Baik, Siska, untuk informasi tambahan, perlu diketahui bahwa untuk PT Freeport bersama BUMN akan memberikan 100 tiket beasiswa bagi para atlet berprestasi untuk menjalankan pendidikan di jenjang lebih tinggi lagi. Sekian. Oke, baik. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Presiden Freeport Indonesia Tony Wenas terkait dengan kedatangannya tadi. Berikut tayangannya untuk Anda. Apa yang sudah dibangun Freeport seperti atletik, ini indoor arena ya, ini kan juga bisa buat cabur-cabur lain. Nah, tentu sekarang sepak bola modern juga memerlukan fasilitas tambahan seperti misalnya fitness atau kesehatan. Saya rasa Freeport sendiri udah punya fasilitas itu, jadi tinggal disinergikan saja. Ya, kadang-kadang kan kita selalu mau lebih, padahal sudah lebih. Nah, bagaimana justru tadi efisiensi dan saling memanfaatkan. Sama juga, ya saya berharap tadi ya pertandingan SD, SMP, SMA, ada universitas, perguruan tinggi yang ada di Papua, ya bisa dilakukan fasilitas di sini. Karena ada lapangan atletik, lapangan indoor, dan lain-lainnya. Jadi ya kita berkesinambungan lah. Dan saya rasa kembali kuncinya bagaimana kita bersama-sama mengelola dengan baik dan memastikan tadi Papua yang seperti diharapkan oleh Bapak Presiden juga bisa menjadi pusatnya olahraga berprestasi di Indonesia. Jawab sebenarnya seperti tadi disampaikan Pak Menteri, ini fasilitas ini kedepannya jangan sampai kemudian terhenti, maksudnya tidak ada kegiatan, sehingga kami mengajak
pemerintah kabupaten, dan kami yakin juga pemerintah Kabupaten Mimika punya program untuk itu, yaitu untuk mengadakan reguler. Keunikan tas noken hasil karya mama-mama Papua rupanya turut menarik perhatian Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Hal ini terlihat saat Kofifa mengunjungi pusat oleh-oleh tas noken di Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua pada Senin 4 Oktober tadi. Kofifa mengaku takjub dengan model serta keindahan noken yang dijual di sana. Wanita yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial itu juga menyebutkan momentum PON 20 di tanah Papua pantas dijadikan sebagai momentum untuk ekspos budaya provinsi paling timur Indonesia itu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Aldi Bimantara dari Tribun Papua. Halo, selamat malam Aldi. Ya, halo, selamat malam Siska dan juga Tribuners di seluruh penjuru tanah air. Saya Aldi Bimantara melaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Siska, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengaku takjub dengan tas noken hasil rajutan mama-mama Papua. Siska dan juga Tribuners, hal itu terpantau saat saya meliput kunjungan Gubernur Jawa Timur itu saat berbelanja di pusat oleh-oleh tas noken Mama Papua di Taman Imbi, Kota Jayapura, Senin siang tadi, 4 Oktober 2021. Siska dan juga Tribuners secara eksklusif dalam sesi wawancara bersama tribunpapua.com, hal yang membuat dirinya takjub terhadap hasil rajutan noken Mama Papua ialah karena model dan keindahan noken yang merupakan hasil kerajinan tangan Mama-Mama Papua. Siska dan juga Tribuners, wanita yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia itu juga menyebutkan momentum PON ke-20 di tanah Papua pantas dijadikan sebagai ekspose budaya. Siska. Ya, ini Aldi tampak semangat sekali ya dalam melaporkannya. Nah, Aldi, lalu bagaimana tanggapan dari mama-mama Papua yang menjual noken di sana terkait dengan kunjungan Gubernur Jawa Timur Kofifa tadi? Ya, Siska dan juga Tribuners, berdasarkan wawancara saya bersama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa saat dirinya mengunjungi pelataran Taman Imbi Jayapura, tempat jualan tas noken Mama Papua, ia sempat dibuat kagum dan terpukau dengan rajutan noken khas Mama Papua tersebut. Terkhususnya Gubernur Kofifa sangat kagum dengan model ataupun motif hingga ketelitian rajutan tangan Mama Papua. Dari rasa kekagumannya itu, Siska dan juga Tribuners, ia langsung memilih noken favoritnya yakni noken dari tanaman anggrek Papua berwarna dominan kuning dan coklat yang saat itu ia langsung kenakan begitu. Siska. Aldi, apakah tadi Kofifa juga membawakan cenderamata ataupun oleh-oleh kepada mama penjual noken di sana? Iya, baik Siska dan juga Tribuners, memang betul berdasarkan pantauan saya kedatangan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa di Taman Imbi Jayapura tadi untuk melihat noken Mama Papua ini tampak semarak dengan adanya pembagian oleh-oleh dari Jawa Timur begitu, yakni kain batik khas Jawa Timur berwarna dominan hijau yang dibawa langsung oleh Ibu Gubernur Kofifa bersama rombongannya. Saya juga melihat dalam kesempatan itu Ibu Kofifa menggalungkan langsung kain batik tersebut kepada Mama Papua dan seketika senyum bahagia terpancar dari rona wajah Mama Papua. Siska. Oke, jadi bertukar hasil karya dari daerah masing-masing seperti itu ya Aldi ya? Iya, benar sekali Siska. Ya, Tribuners, kami akan memberikan pernyataan lengkap dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa terkait kunjungannya ke sejumlah penjual noken di Jayapura. Berikut tayangannya. Menurut saya adalah satu ekspos budaya yang luar biasa. Kalau tidak ada PON mungkin susah kita melihat varian dari produk-produk noken dari berbagai budaya yang ada di Papua. Jadi menurut saya seluruh kontingen PON rugi kalau tidak ke sini. Saya sudah mau berangkat ke airport tetapi saya memang minta untuk singgah di sini. Tadi malam ini padat sekali. Jadi saya terima kasih mama-mama Papua merajut luar biasa dan ini keterampilan yang turun-temurun yang dimiliki oleh masyarakat Papua. Empat kabupaten. Ya, jadi ini adalah panggung budaya Papua yang luar biasa dan akan menjadi destinasi wisata ke depan yang juga akan spektakuler kalau misalnya ini bisa lebih permanen. Luar biasa ini. Biasanya kita nyari noken begini susahnya kalau harus keliling kan. Kalau ini sudah ketemu varian-varian dari berbagai budaya. Saya termasuk yang sudah mengunjungi berbagai daerah di Papua. Ini menurut saya adalah satu ekspose budaya noken yang luar biasa yang dimiliki oleh mama-mama Papua. Betul
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat Marsiano Norman berkunjung ke Teluk Yoteva, Jayapura yang menjadi venue Dayung PON 20 Papua pada Senin 4 Oktober. Dalam kunjungannya, Marsiano juga turut menyaksikan sejumlah pertandingan dayung. Cabang olahraga dayung saat ini diketahui tengah mempertandingkan nomor rowing. Dalam ajang PON 20 Papua, cabur dayung memperebutkan sebanyak 40 medali emas. Informasi lengkapnya saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com, ada Abdul Majid di sana. Halo, selamat malam Majid. Halo, selamat malam rekan Siska dan Tribunnews dimanapun Anda berada. Majid, bisa langsung dilaporkan apa agenda dari Ketua KONI Pusat saat mengunjungi venue dayung tadi? Ya, rekan Siska, kali ini Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman beserta rombongan kembali mengunjungi Teluk Yoteva atau venue dayung. Ini untuk kedua kalinya setelah sebelumnya di nomor canoeing memang sebelumnya sudah pernah ke venue dayung. Untuk di kali kedua ini, Marsiano Norman hanya untuk memastikan bagaimana perjalanan atau jalannya pertandingan perlombaan dari dayung itu sendiri. Oke, Majid, lalu bagaimana kesan dari Marsiano Norman ketika menyaksikan secara lebih dekat venue dayung PON 20 Papua ini? Ya, Siska, Ketum KONI Pusat Pak Marsiano Norman kembali mengatakan bahwa venue dayung ini mendapatkan banyak apresiasi dari pejabat-pejabat penting, salah satunya memang sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendi, dan pejabat lainnya juga mengatakan bahwa venue dayung ini mempunyai standar internasional, dan berharap setelah PON nanti akan ada banyak event-event nasional dan internasional yang akan diadakan di venue dayung ini. Siska. Lalu apa saja yang disampaikan oleh Marsiano Norman saat berkunjung di venue dayung tadi, dan juga apa harapan dari Marsiano terkait dengan cabur dayung di PON kali ini? Ya Siska, seperti diketahui bahwa dayung merupakan salah satu cabang olahraga yang masuk ke dalam program desain besar olahraga nasional, program dari Kemenpora yang telah mendapatkan perpres dari Presiden untuk bertujuan untuk prestasi olahraga Indonesia di Olimpiade. Dan Marsiano Norman sendiri mengatakan selain dia berharap akan banyak ajang-ajang atau kejuaraan yang ada di venue dayung ini, dia juga berharap banyak talenta-talenta atau atlet-atlet dayung yang muncul dari tanah Papua ini. Siska. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, ini kunjungan saya yang kedua ya. Waktu canoeingnya saya juga sudah datang, hari ini rowing, dan saya mendapatkan laporan dari PD, dari Panpel bahwa pelaksanaan di dayung ini semua berjalan lancar, karena memang mereka mempersiapkannya secara baik, sehingga semua nomor yang dipertandingkan bisa berjalan sesuai dengan rencananya. Saya banyak mendapatkan apresiasi tentang venue ini. Venue ini adalah venue yang bertaraf internasional, dan venue ini juga ke depan kita harapkan juga bisa dimanfaatkan oleh PB POTSI untuk menggelar event-event dayung dengan berbagai disiplinnya untuk event yang bertaraf internasional, sehingga ke depan atlet-atlet kita juga ke depan bisa. Bayangkan di sini 40 medali emas yang dipertandingkan, yang diperebutkan. Kalau kita bisa meloloskan atlet kita di Olimpiade dengan banyak, potensi kita dapat medali dari dayung sangat besar. Oleh karenanya saya berharap Ketua Umum PB POTSI Bapak Basuki dengan jajarannya untuk bisa mengoptimalkan penggunaan sarana ini, dan ke depan atlet dayung kita juga bisa andalan Indonesia untuk mendapatkan medali di Olimpiade. Kita mencoba semua nomor-nomor yang banyak medalinya, baik dayung, baik senam, baik atletik, renang, itu harus digarap dengan baik, karena dari situlah sumber medali kita. Selama ini kita memang baru bulu tangkis, angkat besi yang kita andalkan, tetapi ke depan kalau PB ini bisa mengelola dengan baik, Indonesia Raya akan selalu kita dengar, bendera merah putih akan selalu berkibar.
Tribuners, kita jeda sejenak. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi terkait kegiatan PON Papua lainnya. Tetap di live update PON 20 Papua. Ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update PON 20 Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim sepak bola Jawa Timur menyapu bersih kemenangan dalam babak penyisian grup B PON 20 Papua. Dalam pertandingan melawan Sumatera Utara di Stadion Maha Chandra Universitas Cendrawasih Kota Jayapura pada Senin 4 Oktober, Jawa Timur berhasil unggul dengan skor 2-0. Gol dicetak oleh Reski Rinaldi Elhas pada menit ke-25 dan Faisal Yunus pada menit ke-81. Jatim nyaris mencetak gol ketiga karena mendapat kesempatan penalti pada menit ke-83. Namun sayang kiper Jawa Timur Diki Agung Setiawan yang bertindak sebagai eksekutor gagal melaksanakan eksekusinya. Informasi lengkap terkait pertandingan ini akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Jatim. Ada Dia Ayu di sana. Halo, selamat malam Dia. Selamat malam Siska dan Tribuners.
Dia bisa dilaporkan seperti apa jalannya pertandingan tadi? Baik, tim sepak bola Jawa Timur berhasil mensapu bersih seluruh pertandingan di babak penyisihan grup B dengan meraih 9 poin dari hasil 3 pertandingan, melawan Sulawesi Selatan 3-0, kemudian Jawa Tengah 3-0, dan terakhir melawan Sumatera Utara sore tadi dengan skor 2-0. Seperti itu, Siska. Dia, meskipun Jawa Timur berhasil menang dan meraih poin sempurna di babak penyisihan grup ini, apakah ada hal yang perlu dibenahi? Baik, tadi kami sempat wawancara dengan pelatih tim sepak bola Jawa Timur, Rudi Kelces, mengatakan bahwa pemainnya lagi-lagi memiliki masalah pada penyelesaian akhir untuk membongkar pertahanan lawan, sehingga pihaknya harus mengganti beberapa pemain, baru terciptalah gol yang pertandingan berakhir dengan skor 2-0 tadi, Siska. Oke, dia melihat ke babak 6 besar. Lalu seperti apa Jawa Timur melihat kekuatan lawan di babak 6 besar nanti? Baik, Rudi mengatakan bahwa pihaknya sudah mengetahui beberapa kekuatan lawan seperti kekuatan Jawa Barat dan juga Papua. Mengingat ia pernah menjadi pelatih Persipura Jayapura di Papua selama 3 tahun. Namun Rudi mengatakan apabila diminta untuk memilih lawan, ia memilih Jawa Barat saja daripada bertemu tim tuan rumah Papua. Baik, dia adakah informasi terkait pertandingan yang akan dilakukan selanjutnya? Untuk pertandingan selanjutnya akan diselenggarakan 4 hari lagi, Siska. Oke, baik. Tribuners, terkait dengan hal ini, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan pelatih Jawa Timur, Rudi Kelces, dan juga pelatih Sumatera Utara. Siapa yang main harus tanggung jawab karena ini Jatim. Jaga nama baik Jatim. Harus bertanggung jawab. Kalau tidak saya pasang. Jadi anak-anak semua sama. Evaluasi di 3 laga sebelumnya, Coach? Ya, saya mesti hanya menjaga anak-anak, jangan lupa diri saja. Kalau dikasih tanggung jawab, jaga nama baik Jatim, saya rasa dia mengerti lah tugasnya. Kesini bukan untuk jalan-jalan, menjaga nama baik ini. Oke, siap. Saya sangat yakin menang. Ya, saya belum pikir ke sana. Terserah saja mau ketemu siapa. Asal jangan ketemu Papua. Oke. Ya, kondisi. Ya, beringas kan kita udah siapkan dari Surabaya. Kalau tadi panas, saya sudah latihan jam 1:30. Saya sudah menyesuaikan dari sana. Tidak mungkin anak-anak nggak bisa bensin. Itu sudah saya siapkan. Iya, kalau ketemu Jabar, saya tahu permainannya anak Bandung, Jabar bagaimana. Kenapa Coach jangan ya mudah-mudahan sama Jabar ketemunya. Kalau Papua kenapa Coach? Oh, Papua di sini. Saya kan 3 tahun di sini. Tahu karakter anak-anak sini. Temuan motivasi anak-anak ini bangkitkan lagi. Karena dari pertama orang ini kan enggak nasional baru pertama ini. Terus luar juga pun kita persiapan cuma 2 bulan sama saya. Ini baru 2 bulan, jadi untuk menaikkan permainan ini mental aja sama kemauan untuk bertanding. Seharusnya kita yang bisa menguasai bola, orang ini yang ya, kita lemah di gelandang. Kalau di bawah kita udah gelandang yang lemah. Untuk supaya ke atasnya, untuk mencegah ke bawah. 6 besar gimana? Kita coba lagi untuk latihan ada beberapa hari. Kita turunkan lagi suara ini. Harus secepatnya kita rubah. Berapa banyak ya sorry ya kena akumulasi nanti larangan 6 besar? Mungkin 6 besar ada 3 malah. 3 hilang. Nah itu gimana guys? Antisipasinya yang ada pemain yang ada kita apakan. Kita sebutkan memang kita apakan di situ tempat yang positif. Ya, Tribuners, apabila jauh-jauh datang ke Jayapura untuk menyaksikan PON 20 Papua tak lengkap rasanya untuk membawa oleh-oleh. Oleh-oleh yang wajib dibawa tentunya adalah pernak-pernik khas Papua yang tentunya sangat eksotis. Pengunjung dapat menemukannya di kawasan Pasar Hamadi Jayapura. Di lokasi tersebut menjual banyak sekali cenderamata yang dapat dijadikan sebagai koleksi. Informasi lengkap terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Video, Sigit Arianto. Halo, selamat malam Sigit. Selamat malam Siska dan juga Tribuners. Sigit, bisa dilaporkan apa saja barang-barang yang dijual di Pasar Hamadi dan juga berapa kisaran harganya? Baik Siska dan juga Tribuners, di kawasan Pasar Hamadi memang banyak sekali penjual yang menawarkan cenderamata khas Papua yang bisa dibeli oleh pengunjung PON ke-20 Papua. Di antaranya ada gantungan kunci, gelang wamena, ada gelang kayu, ada kaos,
ada asbak, ada lukisan, tas noken, dan tentunya ada koteka Siska. Untuk rentang harga yang ditawarkan bervariatif. Dari yang paling murah untuk gantungan kunci seharga 5.000 saja, hingga yang paling mahal bisa sampai jutaan rupiah Siska. Oke, nampaknya yang disebutkan oleh Sigit tadi ada juga yang menjadi favorit ya. Lalu yang jadi favorit nih apa nih Sigit nih? Baik Siska dan juga Tribuners, menurut penjual bernama Ansar, yang paling favorit dan dicari para pengunjung adalah koteka dan juga tas noken. Selain itu ada juga mahkota bulu burung kasuari Siska. Oke, ini Sigit pasti sudah membeli ya sejumlah barang di sana ya ini ya. Iya dong, harus pulang dari Papua harus bawa oleh-oleh. Ya, kami tunggu oleh-olehnya ya. Lalu Sigit, di mana kita bisa membeli barang-barang tersebut dan juga kapan jam operasional dari pasar tersebut? Baik Siska dan juga Tribuners, apabila berkunjung ke Papua untuk menyaksikan PON, bisa membeli oleh-oleh di kawasan Pasar Hamadi yang berada di Jalan Perikanan Pasar Hamadi Pasar, Jayapura, Papua. Di sana ada banyak sekali toko-toko cenderamata yang berjajar gitu. Salah satunya adalah Baliang Valley. Toko ini dikelola oleh Ansar yang jam bukanya adalah jam 8 pagi hingga pukul 9 malam, Siska. Baik, itu tadi Tribuners referensi untuk membeli pernak-pernik khas Papua selama berkunjung di PON 20 Papua. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan penjual souvenir di kawasan Pasar Hamadi. Berikut tayangannya untuk Anda. Aksesoris, ada koteka, ada noken, ada tas rajutan dari kulit kayu, berbagai macam ada. Kalau harga misalnya koteka dari kisaran 50 sampai 100. Itu tergantung dengan koteka dengan motifnya. Kalau noken dari harga 150 sampai 200. Itu pun tergantung besar. Kebanyakan yang favorit pengunjung kebanyakan koteka, noken atau baju kaos. Ya alhamdulillah sih kalau mau dibandingkan dengan kemarin semenjak corona tuh ya. Babak final cabang olahraga senam artistik balok keseimbangan dalam PON 20 Papua digelar hari ini, Senin 4 Oktober. Pertandingan ini digelar di venue Istora Papua Bangkit, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Papua. Nomor yang dipertandingkan yakni perseorangan putri. Lalu seperti apa suasana pertandingan tadi? Kami saat ini sudah terhubung dengan rekan kami dari tribunnews.com. Ada Japrima di sana. Halo, selamat malam Japrima. Malam. Japrima, bisa langsung dilaporkan seperti apa jalannya pertandingan tadi? Ya, pantauan saya di lapangan pertandingan hari ini cukup seru. Banyak penonton yang bersorak-sorak. Ya, gitu. Baik, Baik, terima kasih laporannya Japrima dari tribunnews.com terkait dengan final pertandingan senam artistik. Selamat bertugas kembali dan tetap semangat ya Japrima ya. Baik, Tribuners, kita jeda sejenak. Setelah lagi kami akan kembali dengan informasi terkait kegiatan PON Papua lainnya tetap di live update PON 20 Papua. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah. di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan. Sebelum final pertandingan cabang olahraga senam artistik di Kompleks Stadion. Dengan salah seorang bapak yang membeli noken tersebut, ia menjelaskan bahwa pameran noken ini sungguh luar biasa dikarenakan noken sebagai oleh-oleh khas. Oleh karena itu, Tribuners ataupun para wisatawan yang datang untuk menyaksikan PON bisa menyempatkan waktu untuk singgah di Taman Imbi dan membeli noken tersebut. Dan sekedar diinformasikan juga bahwa pameran noken tersebut masih berlangsung hingga penutupan PON pada 15 Oktober nantinya. Begitu rekan Siska yang dapat saya laporkan. Tribuners, bagi Tribuners yang berada di Papua dan akan membeli tas noken bisa langsung menuju ke Taman Imbi untuk membeli noken buatan Mama Papua di sana. Tribuners, terkait dengan informasi ini kami akan menampilkan cuplikan wawancara bersama dengan penjual noken di Taman Imbi, ada Mama Sarah Pagake. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini hari ketiga, mulai dari kemarin hari Sabtu. Kemarin ya pagi ibadah dulu, terus sore baru mulai jualan. Iya di sini kami ya karena pondok ini kurang, jadi kami gabung. Kami berapa? 5 orang. Oh, Mama Dong 5 orang ya? Iya. Berarti di sini noken yang Mama Dong jual ini dari mana? Noken ini ada berapa macam, seperti kulit kayu ini. Kami ambil kulit kayu di kami punya kampung. Panyai, Deyai, Dogiai, Nabire. Oh, Panyai, Deyai, Dogiai. Iya. Kami tidak bisa masuk sembarang, orang punya hutan. Memang mungkin ada tapi kami takut. Jadi kami harus ke Nabire, pergi ambil di sana. Oke, berarti bahan dasar yang Mama Dong pakai untuk bikin noken ini dari apa saja? Dari ini kulit apa genemo. Ada ya? berapa macam. Jadi yang lain-lain cuma tahu dengan bahasa saja. Oh. Kalau ya genemo ini yang terkenal, jadi salah satunya genemo. Terus ada ya hampir 10 macam, tapi tidak tumbuh sembarang, itu ada tempat tertentu. Jadi kalau di daerah sini tidak tahu di mana ya tumbuh. Kalau kami di Deyai baru kami bisa tahu ada pohon ini untuk ambil kulitnya. Seperti di Nabire itu ambil sukun lagi, kulit sukun. Kami jual yang kecil 100, pokoknya 100 ke atas. 100 sampai 1 juta gitu ya? Iya, kalau itu noken anggrek lain, kulit kayu. Jadi dari paling mahal berapa? Paling mahal 500 sampai 1. Proses vaksinasi di Jayapura, Papua terus dipercepat oleh pihak kepolisian yang kemudian membuka gerai vaksin presisi di venue PON 20 Papua. Vaksinasi ini juga turut digelar di venue sepak takraw di Gor Trikora, Universitas Cendrawasih, Kota Jayapura. Warga yang menyaksikan pertandingan bisa langsung mengikuti vaksinasi ini. Dalam kegiatan ini digunakan vaksin jenis Sinovac. Jurnalis kami dari Tribun Jakarta, Wahyu Septiana, akan melaporkan informasi ini secara lengkap untuk Anda. Halo, selamat malam Wahyu. Halo, selamat malam rekan Siska dan selamat malam Tribuner semuanya. Ya, Wahyu, bisa dilaporkan seperti apa jalannya vaksinasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di venue PON 20 Papua dan juga bagaimana antusias warga di sana? Ya, betul, pihak kepolisian sendiri memang sudah membuka gerai vaksinasi presisi ini sejak perhelatan PON Papua berlangsung. Antusias dari warga sendiri sangat tinggi ya, setiap hari tercatat jumlah warga dan juga penonton yang ikut vaksinasi COVID di gerai presisi ini jumlahnya meningkat. Khusus di venue sepak takraw sendiri di Gor Trikora memang jumlahnya terbatas, tapi pengunjung dan juga masyarakat setempat yang datang bisa memanfaatkan untuk melakukan vaksinasi COVID secara gratis. Gerai vaksinasi presisi ini bakal ada terus selama gelaran PON Papua berlangsung, begitu Siska.
Oke, Wahyu, bisa dijelaskan gerai vaksin ini dibuka sejak kapan dan juga dalam sehari ada berapa orang yang mengikuti kegiatan vaksinasi di gerai vaksin presisi di Gor Trikora ini? Ya, untuk gerai vaksin presisi ini memang sudah ada sejak gelaran PON berlangsung beberapa minggu sebelumnya. Khusus untuk di Gor Trikora sendiri sehari bisa mencapai 18 orang. Jumlah tersebut menurut laporan dari petugas kesehatan sendiri, jumlah tersebut terus meningkat setiap harinya. Yang ikut vaksinasi COVID di gerai presisi ini totalnya cukup lumayan, bisa mencapai puluhan begitu sih ya. Oke, Wahyu, lalu terkait dengan target vaksinasi di Jayapura, ada berapa target yang ditargetkan? Ya, untuk gelaran PON sendiri, pihak panitia memang menargetkan capaian vaksinasi COVID di Jayapura khususnya bisa mencapai 70%. Saat ini jumlah tersebut bisa terpenuhi, sudah mencapai 70%. Nantinya program ini bakal terus dikebut. Setelah PON usai juga, pihak kepolisian akan terus melakukan membuka gerai vaksin presisi ini demi memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bisa menerima vaksinasi COVID semuanya begitu Siska. Baik, Tribuners, terkait dengan informasi ini kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan warga yang sempat mengikuti vaksinasi dan juga tenaga medis di sana. Berikut tayangannya untuk Anda. Mau divaksin, sebenarnya untuk ini juga antibody kan, sekarang kan lagi corona. Kalau soal yang lain-lain ya memang sekarang persyaratannya harus vaksin, tapi saya pikir tidak ada salahnya, ini anggap saja imunisasi lah. Vaksin yang pertama yang kedua, Bu? Pertama. Yang pertama, Bu? Darah tinggi. Oh iya. Darah tinggi terus jadi saya bisa vaksin. Tadi diperiksa masih tinggi, dikasih obat, saya sudah puji Tuhan turun dan saya bisa vaksin. Sebelumnya emang gimana Bu perasaannya, emang takut sama jarum apa gimana Bu? Kalau Ibu sendiri? Kalau takut sih tidak, tapi pas waktu mau disuntik sedikit tegang. Sedikit tegang tapi tadi? Tidak terlalu takut. Tadi setelah disuntik rasanya gimana Bu perasaannya? Ya. Setelah ini mungkin akan suntik kedua Bu? Iya, kalau sudah waktunya ya harus suntik kedua. Kami di sini ini sedang giat vaksinasi. Ya. Nah, giat vaksinasi ini program dari pemerintah, dari Kapolri. Ya. Namanya Gerai Presisi. Ya. Kami sendiri masuk dari retine vaksinasi COVID-19. Nah, untuk gerai sendiri ini bakal ada terus selama PON, menyesuaikan dari venue-venue PON yang ada. Cukup bagus, setiap harinya ada peningkatan dari masyarakat umum yang ingin divaksin. Cuma memang beberapa venue seperti ini lebih banyak kan penonton terbatas, jadi yang datang lebih terbatas. Kalau target harian sebenarnya kami pakai cakupan. Oh, cakupan. Nah, untuk Jayapura sendiri kota ini cakupan sudah sekitar 70%. Sekitar 70%. Cuma tetap kami push terus biar lebih tinggi. Beralihkan informasi terakhir, Tribuners. Tim DKI Jakarta mengalahkan tim Jawa Timur dalam cabang olahraga voli indoor di penyisian grup B pada Senin 4 Oktober di Goyakoso, Kota Jayapura. Hal ini cukup mengejutkan lantaran tim Jawa Timur diperkuat oleh sejumlah pemain Pro Liga. Untuk lolos ke babak 4 besar, Jawa Timur harus memenangi laga melawan Jawa Tengah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Warta Kota, Rafsan Zani di sana. Halo, selamat malam Rafsa. Selamat malam rekan Siska. Rafsa, bisa langsung dilaporkan seperti apa jalannya pertandingan antara Jawa Timur versus DKI Jakarta tadi? Ya, terima kasih rekan Siska. Ya, pertandingan yang cukup seru memang tersaji antara DKI Jakarta melawan juara PON 2016 Jawa Timur di voli indoor Goyakoso, Kota Jayapura, di mana laga sampai 5 set, di mana di set pertama Jawa Timur meraih kemenangan dengan 25-21, namun di set kedua DKI Jakarta mampu bangkit dan membalas kekalahan di set pertama dengan skor 25-22, dan berlanjut di set ketiga DKI Jakarta kembali meraih kemenangan dengan skor 25-22, dan Jawa Timur sempat menyamakan kedudukan di set keempat menjadi 2-2 dengan skor 25-20. Namun di set kelima DKI Jakarta mampu tampil apik dengan menutup laga dengan skor 15-11. Dan kemenangan ini membuat DKI Jakarta memimpin di pool B, sementara di posisi kedua ada Jawa Tengah. Maksud saya di posisi pertama ada DKI Jakarta dengan poin 6, dan di posisi kedua ada Jawa Tengah dengan poin 5,
Dan di posisi ketiga ada Jawa Timur dengan poin 5. Hal ini yang membuat Jawa Timur mau tidak mau harus meraih kemenangan di laga besok antara derby Jawa, yaitu Jawa Timur melawan Jawa Tengah. Seperti itu rekan Siska. Oke, Rafsa, lalu bagaimana komentar dari pelatih dan juga pemain terkait dengan hasil pertandingan tadi? Ya, terima kasih rekan Siska. Memang tadi juga saya sempat berbicara ngobrol dengan pelatih dari DKI Jakarta, Victor Layan. Menurutnya, laga melawan Jawa Timur merupakan laga yang sangat menarik sekali. Bahkan dia menemukan ritme DKI Jakarta adalah di saat melawan Jawa Timur. Dan menurut Victor, penampilan dari DKI Jakarta tidak lepas dari penampilan sewaktu melawan Jawa Tengah beberapa hari yang lalu, di mana DKI Jakarta meraih kemenangan dengan skor 3-2. Namun pertandingan yang sangat tersebut membuat pemain DKI Jakarta termotivasi dan juga tersadar bagaimana bisa memenangkan laga meskipun tertinggal lebih dulu. Dan saya juga mengobrol dengan kapten tim dari DKI Jakarta, Dio, di mana Dio mengatakan bahwa ya dua kemenangan ini cukup membuat pemain sangat optimis untuk menatap laga selanjutnya, yaitu melawan Sumatera Utara, di mana laga akan digelar pada besok. Dan Dio dan kawan-kawan juga bertekad untuk meraih poin sempurna, yaitu memenangi laga melawan Sumatera Utara dan untuk bisa fokus ke babak 4 besar. Sementara itu di kubu dari Jawa Timur, saya sempat mengobrol dengan salah satu bintang dari Jawa Timur, yaitu Nanda, di mana pemain Proliga yang satu ini mengatakan bahwa ada salah satu pemain DKI yang memiliki servis yang cukup luar biasa, di mana servis itu bisa membuat pemain Jawa Timur kewalahan saat menerima receive, dan ada sekira 5 poin yang berhasil ditorehkan oleh DKI Jakarta hanya melalui servis. Sementara itu saya juga mengobrol dengan salah satu bintang Proliga juga yang membela Jawa Timur, yaitu Randy. Kemudian Randy Tamamilang maksud saya. Randy mengatakan bahwa baik, halo Rafsa. Ya, Tribuners, nampaknya kami mengalami gangguan sinyal dengan wartawan kami di lapangan. Rafsa, bisa mendengar suara saya? Ya, oke, baik. Untuk sama-sama mengevaluasi hasil pertandingan melawan DKI Jakarta, karena mau tidak mau mereka harus memenangkan laga jika ingin lolos ke babak 4 besar. Seperti itu rekan Siska. Baik. Terkait dengan hal ini, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan pelatih DKI Jakarta Victor Layan dan kapten tim DKI Jakarta Dio Zulkifli. Berikut tayangannya untuk Anda. Tinggal selangkah lagi, ya. Karena lawan Sumut kita ya, kita mesti jaga lagi ritmenya. Karena terus terang kita butuh kebersamaan kayak begini. Timnya baru ketemu kayaknya. Karena tekanan kemarin cukup keras, mereka menyadari sekarang baru kita ketemu. Mudah-mudahan ini stabil dulu sampai di 4 besar. Kapan kita mau semua? Besok, yang 2 juga kita main. Saya berharap pada anak-anak bukan aja nama yang di dalam, tapi di luar juga membantu. Mereka tuh cukup capek, betul lah. Karena menjaga ritmenya dia, iramanya dia. Itu yang saya harapkan ini menjadi selanjutnya akan lebih baik lagi. Gimana untuk recovery untuk laga besok ini, Pak? Biasanya kita akan kebaikan mereka kembali dengan satu, pemasaran baik, kedua gantung lagi untuk mereka. Dan makanan juga kita harus benar-benar mengisi kembali apa yang tadinya terbuang, kita isi dengan yang lebih baik lagi. Gitu. Tapi yang penting jangan stres. Satu, kedua jangan sombong. Saya nggak mau, karena kemenangan ini masih belum full 100%, kita masih partisan. Jadi kita berharap di sini kita selesaikan dulu pool ini. Hasilnya kalau kita juara pun tinggal ambil 1 kemenangan. Kira kita udah nilai dapat 1. Jadi yang sudah main di pool ini tidak ketemu lagi nanti di pool depan, gitu. Jadi kalau bisa memang dua-duanya, tapi kan semua tim pasti selalu siap loh, ingin yang terbaik. Gitu. Tapi yang saya berharap kita di waktu proses kita bisa dapat hasil yang baik gitu, di crossnya ini. Saya selalu berkata setiap pertandingan pemain yang lain, tim yang lain anggap kita berat. Jadi kita akan selalu siap, jangan anggap remeh. Itu yang kita mau. Gitu. Ya, untuk kemenangan ini ya alhamdulillah di 2 pertandingan pertama kita diberi kemenangan ya. Apa kita bisa pertama diberi kemenangan lawan Jateng 3-2, lawan Jatim pun 3-2 sebagai juara bertahan ya, alhamdulillah. Semoga ini jadi bisa
bisa mental ngangkat anak-anak semua di pertandingan 4 besar berikutnya. Ya mungkin saya motivasi buat anak-anak, kita jangan mau kalah dulu sebelum pertandingan. Sebagaimanapun kita bisa bukti dulu di lapangan, kita bermain dengan enak dulu, nanti kemenangan insya Allah kita berlihat. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update PON 20 Papua petang. Kami masih akan hadir esok hari tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Tribuners, jangan lupa untuk dukung terus atlet kebanggaan Anda di PON 20 Papua. PON 20 Papua, torang bisa. Saya Siska Muaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.